Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Ahaji Jabu, kelas 1A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tumbuhan, morfologi tumbuhan, fotosintesis, sistem hormon, dan gerak pada tumbuhan. Pertama yang akan saya bahas yaitu klasifikasi pada tumbuhan. Yang pertama, pengertian tumbuhan atau plantae. Plantae atau tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup eukariot yang bersel banyak, memiliki banyak dinding sel dan berklorofil, sehingga dapat melakukan fotosintesis. Ada tujuan klasifikasi itu sendiri, adalah suatu kegiatan untuk mengelompokkan makhluk hidup. Klasifikasi dibuat dengan tujuan untuk menyederhanakan objek yang dipelajari. Selanjutnya ada dunia tumbuhan. Jadi dunia tumbuhan ini terdiri atas tumbuhan tak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan tak berpembuluh terdiri atas tumbuhan lumut, dan tumbuhan lumut terdiri atas lumut daun atau lumut sejati, lumut hati, dan juga lumut tanduk. Selanjutnya tumbuhan berpembuluh terdiri atas dua, yaitu tumbuhan paku dan tumbuhan biji. Tumbuhan biji terdiri atas dua, yaitu biji terbuka dan biji tertutup. Biji tertutup ini atau angiospermae terdiri dari dikotil dan monokotil. Tumbuhan tak berpembuluh merupakan tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh, sehingga tidak memiliki jaringan yang berfungsi mengangkut zat makanan, air, dan mineral. Yang pertama ada lumut hati. Lumut hati merupakan tumbuhan halus dengan tumbuh berbentuk lembaran pipih dan berlobus. Pada umumnya lumut hati tidak berdaun, misalnya marchantia dan lumunaria. Yang kedua, lumut daun. Lumut daun merupakan tumbuhan kecil yang mempunyai batang semu dan tumbuhnya tegak. Bisa dilihat itu adalah contoh dari lumutnya. Selanjutnya lumut tanduk. Lumut tanduk atau disebut juga Anthocerotopsida adalah anggota tumbuhan yang tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora. Berikut adalah metagenesis tumbuhan lumut. Pembuluh merupakan tumbuhan yang lebih sempurna daripada tumbuhan tidak berpembuluh karena telah memiliki akar, batang, dan daun. Yang pertama ada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan dengan tingkatan lebih tinggi dari lumut karena memiliki akar dan batang sejati. Tumbuhan berbiji atau spermatophyta yaitu tumbuhan berbiji yang mana memiliki sebuah alat reproduksi generatif yang berupa biji. Bisa dilihat di atas merupakan ciri-ciri dari spermatophyta. Dan juga bisa dilihat di atas merupakan perbedaan dari gymnospermae dan angiospermae. Selanjutnya yang kedua yang akan saya bahas yaitu mengenai morfologi pada tumbuhan. Merupakan ilmu yang mempelajari bentuk fisik dan struktur tubuh dari tumbuhan. Jadi pada morfologi tumbuhan kita mempelajari bagian-bagian dari tumbuhan secara makroskopis atau yang tampak dilihat oleh mata. Tumbuhan itu sendiri memiliki beragam bentuk dan fungsi. Ada dua bagian utama, yaitu root dan shoot. Tumbuh ke dalam tanah, yang biasa disebut akar atau radix. Sedangkan shoot, arah tumbuhnya ke atas tanah. Root atau akar dapat menyerap air mineral dari dalam tanah untuk pertumbuhan. Nah, sedangkan shoot memiliki beberapa organ penting, diantaranya batang, daun, bunga, buah, dan biji. Pada batang dapat berdiri menyokong tumbuhan, sedangkan daun dapat membantu dalam proses fotosintesis itu sendiri. Nah, hasil fotosintesis ini diedarkan ke seluruh tubuh tanaman melalui batang, sedangkan bunga merupakan organ reproduksi yang memiliki warna, ukuran, dan bentuk yang beragam. Selanjutnya yang ketiga yang akan saya bahas yaitu
mengenai fotosintesis. Jadi, secara sederhana, fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan atau energi yang dilakukan oleh tumbuhan hijau dengan memanfaatkan bantuan cahaya matahari. Lalu, bagaimanakah proses fotosintesis itu berlangsung? Akar menyerap air yang diperlukan tanaman untuk proses fotosintesis. Air yang diserap oleh akar kemudian dialirkan menuju ke batang, lalu menuju ke daun. Pada daun terdapat zat hijau daun atau klorofil yang berfungsi untuk menyerap cahaya matahari. Sementara itu, udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam daun yang kemudian menyebar di antara sel-sel daun. Selanjutnya, pada daun akan terjadi proses kimia yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Hasil fotosintesis berupa glukosa akan menjadi makanan tumbuhan, sedangkan oksigen akan dikeluarkan ke udara. Selanjutnya, materi yang keempat adalah tentang sistem hormon tumbuhan. Hormon pada tumbuhan ada dua jenis. Yang pertama adalah hormon pemicu dan kedua adalah hormon penghambat. Hormon pemicu diantaranya adalah auksin, sitokinin, dan giberalin. Sedangkan hormon penghambat diantaranya adalah asam absitat. Hormon auksin adalah hormon pemicu pertumbuhan dominansi apikal, pertumbuhan tunas, dan biasanya terdapat di ujung akar dan ujung batang dan terurai oleh cahaya matahari. Selanjutnya adalah giberelin. Giberelin adalah hormon perkecambahan sel dan merangsang pembungaan. Proses awal perkecambahan adalah imbibisi, yaitu masuknya air ke dalam biji sehingga biji pecah dan muncul plumwae. Selanjutnya adalah sitokinin. Sitokinin berfungsi menghambat dominansi apikal, pembentukan ke arah samping, dan pembentukan cabang. Hormon selanjutnya adalah asam absisat yang merupakan hormon penghambat pertumbuhan. Dominansi biji menutup stomata dan menggugurkan daun di musim kemarau, contohnya pada pohon jati. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu masuk pada materi sistem gerak pada tumbuhan. Bergerak merupakan salah satu dari ciri makhluk hidup. Oleh sebab itu, tumbuhan juga bergerak. Gerak pada tumbuhan adalah cara beradaptasi terhadap pengaruh lingkungan luas. Berbeda dengan gerak pada hewan. Gerak pada tumbuhan tidak diikuti dengan perpindahan tempat dan dipengaruhi oleh rangsangan. Berdasarkan asal rangsangan, gerak tumbuhan dikelompokkan menjadi gerak autonom, gerak eksionom, dan gerak hidroskopis. Yang pertama, gerak autonom atau gerak endonom. Itu terjadi akibat rangsangan dari dalam tumbuhan sendiri. Contohnya, gerak melingkar aliran sitoplasma dalam sel daun. Gerak tumbuhnya akar, batang, daun, dan bunga akibat respon dari pertumbuhan. Gerak melengkungnya kuncup daun akibat perbedaan kecepatan tumbuh. Selanjutnya, gerak hidroskopis. Gerak hidroskopis adalah gerak bagian tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air atau kelembapan di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata pada sel-sel penyusunnya. Contoh pada gerak hidroskopis adalah gerak membukanya sporangium pada tumbuhan paku dan lumut dan pecahnya kulit buah polong-polongan yang sudah kering. Selanjutnya, gerak eksionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar. Jenis gerak eksionom adalah gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksir. Demikian itulah pemaparan materi yang telah saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.